tengkorak manusia. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Museum Nasional Indonesia ini sudah berdiri selama 250 tahun. Berdiri tepatnya 24 April 1778. Pendiri Museum Gajah ini adalah seorang Belanda bernama Radermacher. Dia juga pendiri organisasi Freemason di Indonesia. Nah, gedung ini adalah museum terbesar dan yang pertama di Asia Tenggara. Uniknya, museum ini sejak pertama kali berdiri hingga hari ini tidak pernah beralih fungsi. Dari pertama kali berdiri sampai hari ini fungsinya adalah sebagai museum. Menurut saya ini lokasinya enak di sini dan di sekitar sini. Pertama karena museumnya bagus. Terus saya belum pernah masuk, cuman pernah foto di luar-luarnya aja. Nah, kita rencana mau sekalian lihat Museum Gajah ke dalam. Habis itu kita mau jalan kaki, lihat Monas sama Istana untuk melihat ya historical Jakarta area. Ada koleksi-koleksi art sebenarnya yang kita pengen lihat juga gitu. Kalau yang lalu-lalu ada keramik, sama ada perhiasan, sama ada tekstil. Nah, kita nggak tahu sih sekarang lagi ada apa. Kita mau lihat aja. I just got here, just entered right now, so I haven't thought yet. It's very hot. Very old. Outside, yeah. Why you so interested come to museum? I wanted to know more about the ancient history and where it got to today, but it feels like things aren't as curated as they could be. Like I'd like to have a bit more information on each of the exhibits so I can read it and kind of follow the history a bit more. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Nah, ini adalah Arca Beirawa. Arca Beirawa ini adalah salah satu koleksi andalan dari Museum Nasional ya. Arca Beirawa ini adalah pengajawantahan dari Raja Aditya Warman, Raja Pagaruyung pertama. Dia adalah pendiri kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Nah, arca ini ditemukan di percandian Padang Roco di Dharmasraya ya. Kalau kita lihat ini ketika ditemukan ini patah dua dan tertanam di dalam tanah. Kemudian oleh masyarakat setempat dianggap batu biasa, dan bahkan ini kakinya pernah dijadikan tempat landasan untuk mengasah parang dan pedang ya. Di sini juga ada lubang, dan karena ini kan tertanam di dalam persawahan ya, jadi ini ada lubang. Jadi dulunya sepertinya ini dijadikan
landasan lesung untuk menumbuk padi oleh masyarakat sekitar sebelum ditemukan ini. Arca Bhairawa ini menggambarkan sosok raksasa atau biasa disebut sisi lain dari Dewa Siwa. Nah, di tangannya ada belati berbentuk belati dari Arab ya. Ada mangkok di tengahnya, kemudian di bawahnya ada orang cebol yang lagi diinjak oleh raksasa ini. Kemudian di sekelilingnya ada tengkorak-tengkorak kepala. Jadi ini oleh banyak peneliti ini dianggap sebagai satu ritual ya, ritual keagamaan pada waktu itu. Nah, yang pengen kita tahu tentu siapa Aditya Warman ini ya. Aditya Warman ini adalah pendiri kerajaan Pagaruyung. Dia anak dari Jingga. Nah, dua bersaudara Darajingga dan Darapetak kan sempat dibawa ke Singosari saat ekspedisi Pamalayu ya di Sumatera. Dia adalah sepupu dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Jadi makanya ketika Tribuana Tunggadewi berkuasa, dia mendapat jabatan kehormatan, jabatan penting lah di kerajaan Majapahit, bahkan lebih tinggi dari Pati Gajah Mada. Saat itu Pati Gajah Mada belum menjadi Mahapati, karena Gajah Mada menjadi Mahapati ketika pemerintahannya Hayam Wuruk. Nah, Aditya Warman ini juga membantu Gajah Mada ketika menaklukkan Bali. Kemudian dia pulang ke kampung ibunya di Sumatera, di Damasraya, karena dia tidak mempunyai hak menjadi raja di kerajaan Damasraya. Kemudian dia membangun sendiri kerajaan di Pagaruyung. Nah, ketika dia menjadi raja di Pagaruyung, Majapahit atau Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak pernah mengganggu kerajaannya. Nah, setelah dia wafat dan Hayam Wuruk digantikan oleh menantunya, Pagaruyung diserang dan terjadi perang besar yang kita tahu, perang di Padang Sibusuk, dan Majapahit waktu itu kalah. Selanjutnya kerajaan Pagaruyung beralih dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Jadi di ruangan ini selain Arca Bhairawa juga banyak terdapat arca-arca dan prasasti lainnya diambil dari berbagai daerah di Nusantara. Ini seperti ini Arca Ganesha dan ini Arca Siwa. Kemudian itu ada Arca Wisnu ya. Nah, ini penggambaran bagaimana pada saat itu budaya arsitektur dan peradaban nenek moyang kita sangat tinggi ya. Di sini juga ada banyak terdapat prasasti, salah satunya ini prasasti Cane yang menceritakan tentang pendiri kerajaan Singosari, Airlangga ya. Nah, yang menarik lagi di bagian arca ini ada arca seorang ratu. Di sini tertulis kemungkinan perwujudan dari Suhita. Suhita ini adalah cucu dari Brewirabumi. Cerita tentang dia dikisahkan di Pararaton setelah perang Parekrek, perang saudara di Majapahit ya, sebelum Majapahit runtuh. Nah, dia dikabarkan menjadi ratu di kerajaan Majapahit setelah perang itu di usia 20 tahun. Kisah selanjutnya tentang dirinya tidak banyak, tapi dikabarkan dia kemudian memerintah panjang setelah suaminya meninggal. Nah, kabarnya Suhita ini berkuasa sekitar 1427 Masehi ya, artinya itu di masa-masa akhir kerajaan Majapahit.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I Nah, kita sekarang ada di ruangan tekstil dan perhiasan. Ini menunjukkan betapa kayanya negeri-negeri di Nusantara ini ya. Seperti ini, contohnya ini kain Sumba. Kain Sumba ini berasal dari NTT. Kain ini dipakai untuk sebagai penutup jenazah untuk para bangsawan di NTT ya. Kemudian juga ada di sini juga ada Sireu. Sireu ini dipakai oleh perempuan bangsawan, perempuan adat Papua yang orang-orang bangsawannya. Nah, manik-maniknya itu menunjukkan betapa tingginya kebudayaan dan apa ya, bisa dibilang magic atau ada mistisnya lah di dalam manik-manik itu. Seperti itulah kepercayaan masyarakat yang menggunakan Sireu ini. Nah, di sini kita juga bisa menemukan banyak keramik-keramik dari Tiongkok, dari dinasti Ming dan dinasti Qing. Nah, ini ditemukan di berbagai daerah seperti di Jambi, di Kalimantan Timur, kemudian di Bali, Halmahera. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu bangsa kita sudah melakukan perdagangan dengan bangsa Tiongkok ya. Sekarang kita ada di ruang senjata. Ruang senjata ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dulu adalah bangsa pejuang ya. Senjata-senjata yang ada di ruangan ini selain sebagai perkakas atau untuk bela diri, senjata ini juga menjadi salah satu lambang status sosial ya. Nah, seperti di sini kita lihat, di sini ada bala totogu, ini dari Nias, senjata tradisional dari Nias. Kemudian juga ada parang. Nah, parang ini seperti yang dipakai Kapitan Patimura. Kemudian juga ada rencong dari Aceh. Nah, yang menarik di sini ada karambit dari Minangkabau. Dan karambit ini sudah sangat terkenal, apalagi pernah dipakai oleh Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman waktu main film di John Wick dengan Keanu Reeves ya waktu itu. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Tengkorak manusia. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.
this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop. Konon katanya, mengapa kok banyak tahanan yang meninggal duluan di dalam? Karena kondisinya tuh sumpek, Pak. Karena satu ruangan ini konon katanya bisa muat 20 sampai 50 orang sekali masuk. Dan itu dicampur antara pribumi, Belanda dan Tionghoa. Dicampur. Kecuali Pangeran Diponegoro ya. Untung Suropati ini adalah pahlawan nasional dari Bali ya. Karena namanya Untung, beliau ini bisa berhasil escape, berhasil kabur. Berhasil kabur dari tahanan sini. Betul. Jadi Cut Nyak di ruangan ini juga. Betul. Dan ini mungkin kalau kita lihat di sini ada genangan airnya, karena saat hujan airnya ini akan menggenangi penjara ini, Pak. Mungkin kalau misalnya sekarang ini hanya kalau kita step hanya semata kaki paling tinggi, tapi dulu ini bisa sampai segini. Jadi tahanan wanita akan duduk menahan airnya seperti ini sepanjang hari sampai airnya surut. Kita bisa bayangin itu ya. Betul. Dan Cut Nyak selama 6 bulan di penjara di sini sebelum dipindahkan ke Sumedang ya. Sebelum diasingkan. Nah, di ruangan ini kita bisa melihat gaya neoklasiknya. Ini kelihatan banget ya neoklasiknya ya. Betul. Oke. Nah, ini bagi yang penasaran, ini kita ada prasasti peresmiannya. Jadi mungkin nggak sembarangan ya, Pak ya. Jadi memang nama resmi museum ini adalah Museum Sejarah Jakarta, diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, ini harus benar-benar diluruskan. Iya, Jangan betul. disebut lagi Museum Fathahillah ya. Betul. Museum Sejarah Jakarta. Ini arsitektur neoklasiknya benar-benar. Tapi memang ada sedikit ini ya Pak, pengaruh budaya China. China ya, benar. Masih ada apa? Warna merah. Warna-warna dan merah, emas. terus ukiran-ukirannya. Betul. Peninggalan Tiongkok kayaknya ya. Nah, ini nama resmi ruangan ini adalah interaksi dengan bangsa Eropa atau interaction with the European Bloom. Tapi to make it simple, biasanya kita menyebut ruangan ini sebagai ruangan Portugis, Pak. Nah, kenapa ruangan Portugis? Karena terdapat koleksi yang sangat amat menggambarkan Portugis di sini. Ini adalah prasasti mendarat di Jakarta, di Batavia, Jakarta ini Portugis ya? Portugis. Lalu kita, kalau misalnya kita menjabarkan negara-negara yang pernah di sini sebenarnya banyak ya, banyak Pak. Cuma kalau menurut buku sejarah mungkin yang Portugis, ya? Belanda, Jepang ya. Kayak Inggris pernah kesini. Kita ada Raffles kan di sini. Ya, terus kita juga ada Prancis pernah kesini. Lalu Jepang itu sebenarnya mendarat di Indonesia bukan tahun 1942, melainkan tahun 1941. Tapi nyampainya bukan di Jakarta dulu, di Tarakan, Kalimantan. Awal masuk ke Indonesia. Betul. Ya. Okay. Nah, ini adalah prasasti Padrau. Padrau itu kalau bahasa Portugisnya padrong. Padrong artinya monumen juga, monumen. Jadi prasasti Padrau ini dibuat dalam rangka merayakan perjanjian kerjasama perdagangan, Pak, antara bangsa Sunda dan juga Portugis. Nah, itu kerajaan apa dulu? Sunda. Oh. Namanya Kerajaan Sunda. Jadi perjanjiannya ini kalau nggak salah pada tanggal 21 Agustus, bukan kalau nggak salah, memang benar, 21 Agustus 1522. Ya, di situ. Oke. Nah, ini juga isi perjanjiannya apa, Mbak? Jadi isi perjanjiannya itu tentang salah satunya adalah pembuatan kastil, Pak. Jadi in this case Portugis ini akan membuat kastil atau benteng Portugis yang besar di area Kerajaan Sunda. Gitu. Nah, Portugis itu meminta izin kepada Kerajaan Sunda dan diizinkan. Lalu selain itu Portugis juga meminta pajak
Pajaknya bukan berupa uang, bukan berupa gulden saat itu, melainkan pajaknya itu adalah 1000 keranjang lada yang harus diberikan setiap tahun. Tapi sayangnya perjanjian itu dan pajak itu tidak pernah terwujud. Karena Belanda sudah terlanjur masuk. Iya. Itu Belanda datang? Oh mohon maaf, bukan Belanda Pak, tapi panglima perang dari Demak dan Cirebon. Nah di sini kita juga punya salah satu koleksi masterpiece Pak, tapi agak menyeramkan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu malah menarik ceritanya. Tapi menyeramkannya ini bukan berarti ada hantunya gitu ya Pak? Mistis bukan ya? Bukan. Nah ini salah satu koleksi masterpiece di Museum Sejarah Jakarta. Mungkin kelihatannya kayak pedang-pedang lain yang kita bisa jumpai ya Pak, tapi ini adalah pedang keadilan atau Sword of Justice. Kenapa sih pedang keadilan? Iya. Nah kalau misalnya kita lihat nih Pak, Museum Sejarah Jakarta, Gedung Balai Kota Batavia di atasnya punya tower, menara. Kita sebut Coppola. Kita sebut Coppola. Oleh sebab itu maskot Museum Sejarah Jakarta namanya Kopi dan Fonti. Coppola dan Fontaine di depan. Nah, Coppola, di dalam Coppola tersebut terdapat lonceng. Loncengnya itu dulu sangat besar Pak, tapi sudah pecah dan kita ganti belnya dengan yang baru, tapi masih bisa berbunyi sampai sekarang. Dulu, jika lonceng dibunyikan sebanyak 3 kali, itu adalah pertanda Pak, bahwa akan ada orang eksekusi, yang akan dieksekusi mati. Betul. Di alun-alun depan? Sebenarnya alun-alun itu untuk tempat nontonnya, tapi eksekusi matinya di pelataran kiri gedung. Oh, di pelataran kiri. Nanti gedung. Kalau kita dari atas kita bisa lihat Pak. Oh, di pelataran kiri ya? Betul. Oke. Nah, hubungannya dengan pedang ini? Dulu ada 2 cara eksekusi mati. Yang pertama dipancung, yang kedua digantung. Oh. Tapi orang-orang itu lebih memilih dipenggal daripada digantung. Jadi kalau bisa digantung mungkin mereka itu akan merasakan sakitnya lalu mungkin lebih lama. Jadi mereka lebih memilih dipenggal karena nggak sakit sama sekali. Ya saya sebenarnya nggak tahu karena saya nggak mau ngerasain dan nggak ngerasain juga. Tapi lebih cepat konon katanya. Nah ini hanya duplikatnya. Kita masih punya aslinya di gudang dan sedang di konservasi. Itu ada saat tertentu yang kita pamerkan? Misalnya ada peringatan apa gitu? Tahun lalu saat Hari Museum Nasional, Hari Museum Indonesia, sempat dipamerkan Pak di pamerannya. Bukan tahun lalu ya, 2 tahun lalu sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Betul. Jadi pedang ini yang digunakan untuk memenggal para tahanan. Dan tahanannya ini orang-orang yang dieksekusi mati bukan hanya orang Indonesia Pak. Ada beberapa orang Belanda juga. Orang Belanda juga ada, juga banyak Pak sebenarnya. Terus ada orang China. Dan orang terakhir yang dieksekusi mati adalah Chun Bunceng. Beliau adalah saudagar, bisa dibilang saudagar kaya dari Tiongkok. Dan eksekusi matinya itu tahun 1865-an. Itu sebelum geger pecinan itu? Geger pecinan itu tahun 1740 Pak. Setelah itu. Setelah itu. Yang di sini adalah salah satu ruangan masterpiece juga di Museum Sejarah Jakarta, yaitu ruang Sultan Agung. Ini lukisan siapa? Lukisnya Bapak S. Sujoyono, Bapak Sindu Darsono Sujoyono. Beliau adalah wirasawan lukis di Indonesia, bapak dari seni modern Indonesia bisa dibilang. Ini ada gambarnya juga. Ini lukisan asli beliau? Betul. Yang di sini. Nah, yang di sini adalah sketchnya. Jadi lukisannya itu dilukis di Indonesia, tepatnya di halaman rumahnya. Sementara sketchnya itu dibuat di beberapa kota di Belanda. Oh, inspirasinya di Belanda ya? Karena sebelum lukis ini Pak, memang Bapak Sujoyono itu melakukan research sampai ke Belanda untuk mengetahui pakaian perang apa yang tentara Belanda kenakan saat itu. Zaman itu ya. Ini lantai 2 ya Mbak? Lantai 2. Kita masih punya etik juga. Nah ini main lobby dulunya, main lobby lantai 2, dan sekarang kita sebut sebagai ruangan Solomon. Nah mengapa ruangan Solomon? Karena terdapat 3 lukisan yang menceritakan tentang peradilan di seluruh dunia, yang memang utamanya tentang Raja Solomon Pak. Nah hubungannya dengan fungsi ruangan ini adalah nanti ada di ruangan selanjutnya. Ini berarti posisinya masih sama seperti yang awal? Sebenarnya bisa jadi Pak, karena memang lukisan ini dibuat pada tahun 1661 dan memang
pada tahun-tahun tersebut, pada abad-abad tersebut memang lantai 2 ini masih digunakan sebagai Dewan Pengadilan sebelum akhirnya dipindahkan ke gedung Museum Keramik. Oh. Ini bukan meja makan, mungkin beberapa pengunjung menyebut ini sebagai meja makan karena memang terlihat seperti meja makan tapi bukan. Jadi para petinggi Belanda seperti hakim, jaksa akan duduk di atas kursi, sementara orang-orang yang diadili, mau dia bangsa apapun, bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Tiongkok, duduk di lantai untuk diadili. Dan mereka yang memutuskan ya. Betul. Tapi kebanyakan, kalau misalnya kita lihat kondisi penjara ya, kebanyakan tahanan itu akan meninggal dunia duluan di dalam penjara sebelum mereka diadili. Ya? Karena ada wabah kolera itu tadi. Wabah kolera dan juga mungkin situasi dan kondisi penjara yang kurang layak kali Pak. Di sini kita juga ada lukisan Van der Para. Sampai sekarang pelukisnya tidak diketahui siapa, tapi ada yang unik dari lukisan ini Pak. Nah, Van der Para itu siapa sih? Van der Para adalah salah satu gubernur jenderal VOC yang memimpin mohon maaf, ya dia adalah gubernur jenderal yang terkenal kejam, memimpin pada tahun 1761 sampai 1775. Kalau nggak salah bukan VOC tapi Hindia Belanda Pak. Mohon maaf, saya agak lost. Ini Hindia Belanda ya, gubernur jenderal Hindia Belanda. Cukup kejam dia ya? Ya, cukup kejam dan juga mungkin tamak. Dia juga punya kasus korupsi, nepotisme. Nah, yang unik dari lukisan ini, kalau kita jalan ke kanan, ke kiri sambil melihat matanya, konon katanya matanya akan mengikuti kita, Pak. Ya. Gitu. Ini salah satu ruangannya, terdapat 5 ruangan penjara laki-laki di gedung Balai Kota Batavia saat itu, dan ukurannya sama, tingginya juga sama, kurang lebih 150 sampai 160 cm. Berarti saya nggak setinggi itu, dan panjangnya itu kurang lebih 6, lebarnya 3 meter. Dan di sini kalau kita lihat di sebelah sana terdapat banyak cannonball. Nah, cannonball ini tidak digunakan untuk berperang, tidak digunakan untuk menembak Pak, melainkan untuk digunakan untuk merantai kaki para tahanan. Dan kalau kita lihat di sini ada yang kecil, ada yang besar banget gitu. Yang kecil ini kurang lebih 10 sampai 20 kilo, sementara yang besar seperti ini bisa 30 sampai 50 kilo. Dan teman-teman saya yang laki-laki kebetulan nggak ada yang kuat untuk mengangkat ini karena saking beratnya. Ya? Iya. Oke. Nah, ini satu ruangan ini diisi berapa orang? Nah, good question. Jadi konon katanya mengapa kok banyak tahanan yang meninggal duluan di dalam? Karena kondisinya tuh sumpek Pak. Karena satu ruangan ini konon katanya bisa muat 20 sampai 50 orang sekali masuk. Dan itu dicampur antara pribumi, Belanda dan Tionghoa? Dicampur. Kecuali Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro. Karena gelar beliau sebagai bangsawan dan beliau memang tidak diperbolehkan untuk dipenjara di ruangan ini, tapi ada ruangan khusus untuk beliau. Nah, kabarnya di sini yang selain Pangeran Diponegoro siapa lagi yang pernah ditahan di sini? Salah satu pahlawan nasional yang pernah di sini menurut literatur ada Untung Suropati, Pak. Nah, Untung Suropati ini adalah pahlawan nasional dari Bali ya. Karena namanya Untung, beliau ini bisa berhasil escape, berhasil kabur. Berhasil kabur dari tahanan sini? Betul. Kenapa kok bisa kabur? Karena anak sipir penjara jatuh cinta pada Untung Suropati. Oleh sebab itu dibantu untuk kabur. Nah, Untung Suropati ditahan seperti ini atau ada ruangan khusus juga? Ditahan di penjara ini, Pak. Oh, ditahan di penjara ini. Di penjara laki-laki. Cuma kalau ruangannya kita tidak tahu ruangan yang mana. Nah, ini salah satu bola meriamnya. Bahkan nggak bisa digerakin karena saking beratnya. Dan kenapa beda-beda? Karena tergantung dengan kejahatan yang tahanan lakukan. Oh, betul. Gitu ya. Kalau perampok mungkin lebih besar, membunuh juga lebih besar. Kalau yang kecil-kecil hanya untuk kejahatan ringan,
seperti tidak membayar pajak, bahkan dulu main sambung ayam aja juga ikut di penjara. Waduh. Jadi ini aslinya buat peluru meriam ya? Iya. Tapi digunakan buat rantai. Kelihatan. Cuma ya seperti ini nih, tingginya cuma 150 sampai 160 ya. Betul. Yang lebih tinggi di sebelah sana itu. Di tengah-tengah. Oh iya. Biasa. Kita bisa bayangin zaman itu isinya sekitar 20 sampai 30 orang yang Mbak Lulu ya? Maksimal 50, Pak. Maksimal 50? Betul. Wajar aja kalau pada mati duluan sebelum dieksekusi ya. Oke. Apalagi saat itu ada wabah penyakit kolera dan mereka mulai dari kegiatan makan, minum, mohon maaf, buang air itu di dalam penjara. Oleh sebab itu mereka tidak diberi kesempatan untuk pergi ke toilet, Pak. Jadi menumpuk lah penyakit-penyakit yang ada di sini. Ini penjara laki-laki, kita ada penjara wanita. Mungkin mau ke sana? Baik. Boleh. Kalau ada gedangannya, Pak, kita nggak bisa masuk, Pak. Oh, ini udah surut, Pak. Mungkin kalau bisa mau masuk, boleh masuk, nggak apa-apa. Wah, ini ruangan penjara wanita. Ini lebih pendek daripada penjara yang tadi ya, Mbak Lulu ya? Betul, Pak. Oke. Jadi tinggi penjara ini hanya kurang lebih 1 meter. Panjang lebarnya itu kurang lebih 3, panjangnya 4-5 meter. Dan memang penjara wanita ini sempat sering disebut penjara lorong gelap. Tapi udah tapi zaman itu memang ini gelap banget ya. Isi ruangannya sama seperti yang tadi kali ya? Iya, cuma di sini kapasitasnya mungkin lebih sedikit, Pak. 15-20 orang. Karena memang dulu tahanan wanita tidak banyak yang memberontak, tapi kebanyakan yang memberontak itu yang di penjara itu yang memberontak, Pak. Termasuk Cut Nyak-Dien. Jadi beliau ini sangat kuat. Kenapa kita bilang kuat? Karena beliau itu bertahan kurang lebih 6-9 bulan di sini sebelum beliau diasingkan ke Sumedang dan meninggal di Sumedang. Jadi Cut Nyak-Dien di ruangan ini juga? Betul. Dan ini mungkin kalau kita lihat di sini ada genangan airnya, karena saat hujan airnya ini akan menggenangi penjara ini, Pak. Mungkin kalau misalnya sekarang ini kalau kita step hanya semata kaki paling tinggi, tapi dulu ini bisa sampai segini. Jadi tahanan wanita akan duduk menahan airnya seperti ini sepanjang hari sampai airnya surut. Kita bisa bayangin itu ya. Betul. Dan Cut Nyak-Dien selama 6 bulan di penjara di sini sebelum dipindahkan ke Sumedang ya? Sebelum diasingkan. Dan tadi kenapa sempat disebut penjara lorong gelap? Karena hanya ada ventilasi yang kecil itu, Pak. Ventilasi tersebut, dan itu hanya dibuka dari pagi ke sore. Jadi kalau misalnya malam datang ditutup. Dan itu benar-benar gelap gulita. Kita cuma berapa menit di sini aja rasanya udah pengap ya. Iya. Berdiri nggak bisa, harus seperti ini. Sebenarnya kalau bagian situ agak bahaya juga ya, Iya, Pak. memutar ya Mbak ya, Betul. kecil. Kepleset bisa jatuh. Ya, ini sebelum diresmikan sebagai ruang Diponegoro, ruangan ini hanya tersimpan keramik koleksi yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Dan ini diresmikannya baru sih, Pak, sebenarnya. Oh. Tanggal 1 April 2019. Ruangan ini. Betul. Tapi Bapak. memang ruangan ini tempat Pangeran Diponegoro ditahan. Betul. Berapa lama Pangeran Diponegoro ditahan di sini? Kurang lebih 26 hari. Di sini ada keterangannya, Pak. Oh. 8 April hingga 3 Mei. Betul. Gitu. Dan di sini Pangeran Diponegoro tidak sendirian, Pak. Di sini terdapat beberapa daftar Oh, ini daftar. nama orang-orang Ini yang di sini. yang menemani beliau ya di sini ya. Betul. Ada juga istri, adiknya, ada punakawan dan juga pelayan-pelayan lain. Oke. Nah, sebelum kamar Diponegoro nih, Pak, sebelum Diponegoro di sini, sebenarnya ruangan ini buat apa sih? Jadi ruangan ini sebenarnya adalah kamar untuk kepala sipir. Oh, kepala penjara ya. Betul. Jadi setelah ada berita, Pangeran Diponegoro akan ditahan di Batavia, tidak tahu waktunya kapan. Mohon maaf, kepala sipir itu harus mengosongkan kamar ini dan
menjadikan ruangan ini sebagai ruangan tahanan sementara untuk Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya dan juga pengikutnya ini ya. Ada istri, adik, ipar, dan punakawan ya. Betul. Dan di sini, nah kalau pengunjung mungkin banyak yang bertanya ini asli apa bukan sih Kak? Ya, apa digunakan Pangeran Diponegoro atau bukan? Gitu sebenarnya ini kalau asli atau tidaknya, apakah pernah digunakan untuk Pangeran Diponegoro atau tidak, kita belum bisa memastikan Pak. Kenapa? Karena memang bukan miniatur ya, bed ini, tempat tidur ini adalah tempat tidur yang sama digunakan oleh petinggi-petinggi Belanda untuk tidur, dan kebetulan tahunnya itu sama Pak. Sama. Betul. Dan saat Pangeran Diponegoro ditahan di Batavia, beliau menulis surat kepada ibunya. Oh iya, ada 2 surat ya? Betul. Dan ini kita juga ada payung dan tombak. Dan ini duplikatnya, aslinya ada di Museum Nasional. Dan di sini ada kandang burung kicau. Pangeran Diponegoro itu selain beliau hobi untuk menulis sastra, beliau juga suka mendengarkan suara burung kicau. Dan ini adalah Corvette Pollux. Konon katanya Corvette Pollux adalah kapal yang membawa Pangeran Diponegoro dari Magelang ke pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, lalu Tanjung Emas ke pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia. Dan ini ada sketsa Diponegoro. Seperti yang kita lihat di sini, karena kalau kita lihat kursinya Pak, makanya oleh sebab itu kita menempatkan display koleksi kursi tersebut di sini, karena bentuknya yang hampir sama, shape-nya hampir sama oleh iya, dengan sketsa lukisan ini. Dengan sketsa lukisan ini, dan ini dilukis oleh Bapak Adrianus Yandik. Beliau adalah hakim. Yang memang tertarik oleh Diponegoro. Nah, lukisan aslinya di mana? Bukan, sebenarnya tidak ada lukisannya Pak, hanya sketsa. Sketsanya, ya, nah sketsa aslinya? Sketsa aslinya kita ada di storage. Nah ini juga lantai kayunya, lantai kayu mazenin kita naikkan sedikit. Kita tetap menjaga lantai kayu yang asli di bawah Pak, dan juga temboknya. Karena seperti yang kita tahu, bangunan Museum Sejarah Jakarta itu sangat dekat dengan pantai, dekat dengan pelabuhan, dan banyak angin laut yang mengandung garam. Betul. Ya, kita mempunyai kekhawatiran untuk mencegah korosi. Ya? Korosi. Lalu di sini ada lukisan saat Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini tuh apa sih? Apakah ini hantu? Apakah ini apa ya bahasanya? Tuyul? Ini bukan ini Pak, bukan hantu-hantuan ya. Ini Batang Werang. Jadi Batang Werang ini memang beliau ini mempunyai semacam apa ya? Seperti manusia kerdil, dan beliau ini adalah punakawan yang sangat setia kepada Pangeran Diponegoro. Jadi salah satu punakawannya Pangeran Diponegoro ya. Jadi ini sebenarnya manusia, cuma bertubuh kerdil. Bisa dibilang adalah pengikut Pangeran Diponegoro yang setia. Nah, di sini juga digambarkan, mungkin kalau kita lihat di biasanya di uang, lalu di lukisan-lukisan Pangeran Diponegoro biasanya menggunakan sorban, lalu pakaian ulama. Tapi kalau di sini digambarkan beliau ini adat Jawa ya. Betul. Nah, beliau ini juga merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono nomor 3, dan beliau tidak mau melanjutkan tahta sebagai Hamengkubuwono IV, iya. Karena beliau merupakan anak dari Selir. Mbak Lulu, ini sumur ya? Betul. Ini sumur apa ini? Ini sumur tua Batavia, tapi bangunan yang di sekelilingnya itu baru ya Pak. Tujuan kenapa dibangun ini supaya untuk bikin lebih safe kali ya, bikin lebih aman. Nah ini sumur tua Batavia, fungsinya adalah sumber air bagi bangunan ini. Tapi sayangnya Pak, banyak banget cerita hoax atau cerita fake, cerita bohong yang beredar tentang
sumur ini. Apa gitu, Mbak? Jadi tuh banyak yang bilang bahwa sumur ini adalah sumur yang digunakan untuk membuang jenazah. Jadi kalau misalnya tahanan sudah dieksekusi mati, dibuangnya ke sini. Tapi itu cerita bohong, Pak. Nggak mungkin dong. Cerita. Sementara Iya. ini dijadikan sumber air ya Betul, buat nggak mungkin. gedung Jadi ini ya. cerita bohong. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang, sumur ini digunakan untuk sumber air bagi bangunan. Airnya memang air mentah, tapi air ini dipakai untuk memberikan minum kepada kuda dan juga para tahanan. Jadi tahanan diberinya air mentah, bukan air matang. Dan kalau kita lihat di sana ada yang semacam bulatan itu adalah tempat air minum kuda. Oh, tempat penampungan air minum kuda itu Iya ya? betul. Bukan yang di sana, yang di sini, Pak. Oh iya iya. Kalau yang di sana itu tempat untuk menggiling tebu. Jadi itu ada 2 pasang tempat itu. Oh, untuk memeras tebu ya? Betul. Dan di taman belakang Museum Sejarah Jakarta ini dulunya memang peternakan kuda. Mungkin ini ada beberapa hal yang kita cover di sini karena memang sudah tua. Ini ditulis dari dipahatnya bahasa Belanda kuno. Bahkan saat saya memandu orang Belanda, turis Mereka Belanda, bingung. mereka bingung. Dari tahun 1722. Nama monumen ini adalah monumen Pieter Aberveld. Jadi Pieter Aberveld merupakan nama orang, dan konon katanya Pieter Aberveld itu blasteran Jerman Asia. Asianya masih kita perlu cari tahu. Ada yang bilang dari Siam, ada yang bilang dari Jawa. Dan ini dipahat, diukir menggunakan bahasa Belanda kuno. Dan pengalaman saya saat saya memandu turis Belanda, Pak, mereka kebingungan. Mereka nggak tahu ini? Mereka nggak tahu karena saking lamanya mungkin ya, Pak ya. Dan ini bahasa Javanese Sanskrit. Dan ini sebenarnya kalimatnya ini adalah kalimat ancaman ya, peringatan bagi para pribumi kalau misalnya nggak mau kayak Peter ya jangan mengkhianati Belanda gitu. Nah Peter ini siapa sih? Peter Aberveld ini merupakan bisa dibilang Robin Hood-nya Batavia. Beliau ini orang kaya tapi beliau masih merampok orang kaya lagi dan hasilnya dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu. Gitu. Sayangnya nih Pak, tanggal 14 April 1722 beliau ini terciduk. Ditangkap Ditangkap oleh Belanda karena ketahuan memimpin rapat. Nah, rapat itu diadakan dalam rangka persiapan penyerangan ke Batavia. Jadi in this case orang Jerman tapi nggak suka sama serumpunnya orang Belanda. Nah, lalu pada tanggal 22 April 1722 Pieter Aberveld dieksekusi mati. Ditangkap dan dieksekusi mati. Caranya lumayan sadis. Caranya adalah tubuhnya ditarik pakai ekor kuda, Pak, secara berlawanan sampai tulangnya patah semua, sampai kulitnya pecah. Oleh sebab itu di Jakarta, tepatnya di dekat Jalan Jakarta, ada yang namanya Kampung Pecah Kulit. Dan yang sedih dari eksekusi mati Pieter Aberveld, eksekusi mati tersebut dilaksanakan di depan rumahnya langsung. Oleh sebab itu keluarganya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana ia meninggal. Ini monumen aslinya. Kalau mau lihat monumen yang lebih lengkap dengan tengkoraknya, tengkorak Pieter Aberveld ada di Museum Taman Prasasti, walaupun itu duplikat. Nah ini tengkoraknya mana sih? Tengkoraknya itu sudah hancur karena ada faktor cuaca ya, karena lokasi monumen ini outdoor, terkena panas hujan jadi hancur lama. Dan yang dipancang itu memang tengkorak aslinya Peter. Betul. Karena setelah ditarik pakai ekor kuda juga dipenggal Pak kepalanya. Dan ini letak aslinya sebenarnya bukan di Museum Sejarah Jakarta, Pak. Letaknya ada di dekat Gereja Sion. Jadi kalau misalnya kita lurus sedikit 500 meter dari Gereja Sion, kita bisa menemukan suatu bangunan. Nah, bangunan tersebut dulunya merupakan rumah dari Peter. Dan bangunan tersebut itu dulunya monumen tersebut ada di sana. Sekarang dibangun showroom. Oke, dulu itu rumahnya Peter ya? Betul. Nah, Showroomnya mungkin saya sensor ya. Ya, kita berharap situs-situs budaya dapat tetap lestari ya Mbak ya? Betul, insya Allah. Biar anak cucu kedepannya tahu gimana perjuangan bangsa kita. Betul. Oke, Mbak Lulu, terima kasih udah memandu kita jalan-jalan ini Mbak. Terima kasih Pak atas kunjungannya.
sekarang ada di Museum Prasasti ya Bang ya. Iya, betul. Ini nama aslinya apa dulu Bang? Ini dulu TPU Kebun Jahe Kober. Kalau orang Belanda menyebutnya Kerkhoffland. Kerkhoffland ya. Kerkhoffland. Jadi Kerkhoff itu kerk itu dari bahasa Belanda yang artinya gereja. Jadi ini pemakaman terusan dari gereja. Karena Gereja yang di Kota Tua. Kota Tua. Ya, yang sekarang jadi Museum Wayang. Gitu. Kenapa dipindah ke sini? Jadi gereja itu dulu kan pemakaman khusus untuk orang-orang asing yang tinggal di Kota Batavia. Nah, karena di sekitar tahun 1700-an Kota Batavia mulai menjadi kota yang tidak sehat, banyak penyakit, akhirnya proses kematian berjalan cepat. Oh, waktu itu ada malaria ya. Penyakit tropis lah. Oh iya, oke. Nah, ya mungkin kematian yang tadinya seminggu itu 1-2 orang, ini mungkin sehari bisa 1-2 orang. Akhirnya pemakaman di sana nggak mampu menampung banyak jenazah. Saking banyaknya ya. Lalu pemerintah kota mencari lahan baru, akhirnya mereka menentukan tempat ini untuk dijadikan pemakaman. Sebelumnya ini udah pemakaman juga belum? Belum ya. Ini lahan kosong. Lahan kosong. Iya. Oke. Nah, kemudian akhirnya diresmikan jadi pemakaman umum itu pada tanggal 28 September tahun 1795. 1795. Jadi ya hampir kurang lebih 200 tahun ya. Hampir 200 tahun ini. Dari Batavia diresmikan oleh Jan Pieterszoon Koen 1619, baru buka pemakaman umum di 1795. Nah, ini mulai dijadikan museum dan mulai ditutup untuk pemakaman kapan? Mulai pemakaman ditutup itu 1974 ya. Oh, zaman Pak Ali Sadikin ya? Pak Ali Sadikin. Kemudian diserahkan ke Pemprov DKI oleh dari Yayasan Palang Hitam. Nah, kemudian sama Bapak Ali semua jenazah direkonstruksi diangkat. Dipindahkan kemana? Dipindahkan. Masing-masing ada yang bawa keluarganya Pak? Untuk pihak keluarga yang masih ada di Indonesia, terutama mungkin di Jakarta dan sekitarnya, kalau ada yang mengurus jenazahnya dipersilakan. Tapi kalau nggak ada yang ngurus ya kita makamkan secara massal di TPU Beteng Pulo dan Tanah Kusir. Ini sekarang kita kemana dulu nih Bang? Ke Batu Melangis. Oh iya, ini legendaris sekali nih. Saya sering lihat ini di liputan-liputan media online ini sering banget. Tapi ceritanya simpang siur ini Bang. Katanya perempuan ini orang Belanda yang meninggal karena suaminya meninggal juga karena malaria. Betul ya? Jadi ini masih legenda sih. Legenda. Makanya kalau legenda itu kan bisa berubah ceritanya, cerita rakyat gitu kan. Jadi belum ada buku yang pasti menjelaskan tentang si Batu Melangis ini. Jadi legendanya dulunya memang betul ada seorang istri yang baru beberapa bulan menikah, tiba-tiba suaminya itu meninggal karena penyakit malaria. Diceritakan pada saat itu malaria itu sangat dahsyat sekali ya, bisa sehari kita makan sama teman, tiba-tiba 2 hari kemudian kita mendengar teman kita yang ajak makan itu meninggal. Itu satu yang biasa pada saat itu. Nah, termasuk si suami dari istri ini gitu loh. Nah, pada akhirnya karena baru mungkin lagi happy-happynya, lagi bahagia, tiba-tiba suaminya meninggal mendadak, dia merasa sedih. Mungkin dulu belum ada kata-kata move on ya. Nah, mungkin beliau ini dulu bucin banget sama suaminya ya. Kalau kata anak sekarang ini bucin banget. Galau ya. Iya, galau nggak bisa move on. Nah, benar. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya menyusul suaminya. Nah, karena keluarganya merasa sangat kehilangan, jadi sengaja memesan batunya seperti ini dari Milan, Italia. Oh, ini dari Milan? Ya. Ini rumahnya asli ya. Ini rumahnya dari Antonio Carminati. Oke. Ini dari Milan, dari Italia langsung ya. Jadi menggambarkan kesedihan agar pengennya sih setiap orang yang datang ke sini tuh bisa merasakan kesedihan yang dialami. Dan ini memang posisinya di sini. Ini sudah perubahan. Oh, sudah berubah. Sudah penataan ulang lah. Yang masih asli itu yang besar-besar tuh ya. Yang besar ya, rumah-rumah. Tapi kita lihat ini memang kaya banget akan karya seni rupa sama kaligrafi ya di sini ya Mas ya. Oke, kita kemana lagi nih Bang? Kita ke peti jenazah proklamator. Oh, ini peti jenazah proklamator. Yang sebelah kanan punya ini sepasang? Iya, sepasang. Ini yang sebelah kanan punya Pak Soekarno. Yang sebelah kiri punya Pak Hatta. Oh, ini siapa yang bikin?
Gimana ceritanya ini? Jadi yang sebelah kanan ini buatan Yayasan Palang Hitam, dan yang sebelah kiri ini buatan Yayasan Bunga Kamboja. Ini yang mesen siapa? Gimana sih ceritanya nih, Bang Yudi? Jadi kalau Palang Hitam itu kan memang salah satu yayasan yang dulunya digunakan untuk sengaja mereka membuat peti-peti jenazah, kebanyakan memang pesanan pemerintah. Salah satunya pada tahun 69 ya, G13 PKI. Iya, Nah itu kan ketika para jenderal itu bisa diangkat dari lubang buaya, itu iya. petinya juga dari Palang Hitam. Oh, petinya semuanya dari Palang Hitam yang waktu peristiwa G13 PKI itu ya. Termasuk ketika Bung Karno meninggal pada tahun 1970. Mungkin negara memesan peti juga dari Yayasan Palang Hitam. Ini asli apa replika? Asli. Ini aslinya ya. Iya. Oh, ini asli yang digunakan sama Pak Karno waktu Iya. diangkut Tapi ini ke hanya digunakan dari rumah sakit sampai ke Liang Lahat ya. Wisma Yaso. Oh, nggak sampai ke Blitar enggak ya? Enggak, jadi sampai ke Wisma Yaso saja. Atau yang sekarang jadi Museum Satria Mandala. Oke. Baru Masih asli. ini dikembalikan ke Yayasan Palang Hitam, ke Blitar menggunakan peti yang disediakan oleh keluarga. Iya. Nah, kalau yang Bung Hatta? Ini Bung Hatta hanya digunakan untuk mengantar sampai ke Tanah Kusir. Ya, TPU Tanah Kusir. Karena Bung Hatta tidak dimakamkan di Kalibata karena semasa hidupnya dia punya wasiat ingin dimakamkan Ingin di Tanah Kusir ya. di tengah-tengah rakyat. Rakyat bener-bener. Saya sampai merinding. Rasanya. Dan bedanya ya karena ini ada ukir-ukiran. Oh, ini kayak ukiran Minang loh. Iya, betul. Bener Karena ya? kan Bukit Tinggi lahir di Bukit Oh Tinggi. iya benar, ini kayak ukiran-ukiran Minang. Beda sama yang Bung Karno ya. Karena Bung Oh iya, Hatta itu memang orang Minang. orang Minang iya. Itu ukiran-ukirannya kayak pintu-pintu rumah gadang gitu ya. Iya, betul. Luar biasa. Dan ini dua-duanya pernah digunakan sama proklamator kita ya. Oke. Oke Bang, kita kemana lagi Bang? Kita ke Monumen Peter R. Berthold. Oh, itu legendaris banget itu. Itu harus dijelaskan itu. Wah, di sini masih asri banget ya, bunyi burung kita dengar jelas banget ini. Ini benar-benar legendaris banget ini ya Bang ya. Iya, ini replika ya. Replika ya. Replika. Tapi apa memang benar kabarnya pernah tengkorak asli? Enggak. Oh enggak ini ya? replika. Replika. Tapi memang nggak pernah ya dipasang ke tempat. Memang enggak. Jadi ini Monumen Peter R. Berthold, salah satu saudagar yang cukup kaya raya juga di Batavia. Tapi memang dia sering dibully ya karena Peter R. Berthold ini keturunan berdarah campuran. Bukan Dia- asli Belanda. bukan asli Belanda. Dia Jerman Siam. Oh, Jerman Atau Thailand. Jerman Thailand. Oke. Pada masa itu kan masih VOC. VOC itu kan masih serikat dagang. Jadi di dalamnya nggak yang harus 100% Belanda. Iya, Jadi benar. orang-orang yang mau menanam saham di perusahaan VOC mereka bisa ikut berlayar sampai ke Batavia, termasuk si Peter R. Berthold ini. Jadi walaupun dia sudah kaya raya, tanahnya banyak di sekitaran kota Batavia, tapi dia sering hina, sering dibully ya karena mungkin ya dudukannya yang dianggap derajatnya lebih rendah dari orang-orang yang asli Belanda. Dia asli sipil atau ada militer juga dia? Asli sipil. Asli sipil dia. Ya. Oke. Nah, karena dia merasa sakit hati, dia lalu dendam ingin membunuh orang-orang Belanda yang tinggal di kota Batavia. Nah, jadi dia lalu mengajak orang pribumi yang bernama Raden Kartadria. Lalu dia merencanakan pemberontakan itu pada malam tahun baru. Jadi kalau malam tahun baru itu kan jam 12 malam orang Belanda itu pesta, jam 3 jam 4 teler rencananya gitu. Jadi mereka baru masuk, baru dibunuh-bunuhin. Oke. Dia menyiapkan pasukan berarti ya. Betul kan, lewat si Raden Ateng Kartadria itu. Oke. Nah, karena si Peter kan tahu betul seluk-beluk kota Batavia lah ya. Dan pada akhirnya ketika mengadakan satu kegiatan pasti kan meeting sana, meeting sini gitu ya. Nah, Perencanaan kudeta lah ya. Perencanaan. Nah, Ya, oke. di saat itu salah satu pembantunya yang bernama Ali itu mendengarkan. Lalu dia melaporkan ke pemerintah Belanda bahwa tuan saya ingin membunuh. Maka atas dasar laporan Ali inilah si Peter R. Berthold dan Raden Ateng Kartadria pun ditangkap. Ditangkap. Karena kalau untuk Raden Kartadria langsung dihukum mati beserta 13 orang pengikutnya, sedangkan untuk
Peter Albertus sendiri itu diseret dulu pakai kuda sampai ke pemukiman orang-orang pribumi Dalam keadaan hidup. Jadi dibawa dulu sampai orang pribumi dipanggil, lalu hukumannya terakhirnya itu ditarik menggunakan 4 ekor kuda berlawanan. Oh, dicopot badannya ya. Makanya ketika proses penarikan, orang kita lalu teriak pecah kulit karena kulitnya kan pada retak-retak. Oke. Nah, maka tempat kejadiannya sekarang disebut Kampung Pecah Kulit. Kampung Pecah Kulit. Oh, di situ lokasinya, Iya. eksekusinya. Oke. Ya, tubuhnya sudah tercerai-berai, kepalanya lalu dipenggal, tubuhnya dikubur di situ, di atasnya lalu dibikin tubuh kira-kira seperti ini. Lebih besar lagi bentuk aslinya. Ya, jadi dibikin tubuh, tancap kepalanya, lalu karena orang kita belum bisa bahasa Latin maka ditulislah pakai bahasa daerah ya. Masanya lah. Iya. Oke. Bahwa tempat ini adalah tanah kutukan, siapapun yang berani memberontak akan dihukum seperti Peter Albertus. Jadi itu menunjukkan memberi efek takut buat Ya, shock terapi ya, biar jangan ada yang memberontak gitu ya. Betul. Oke. Ini kejadiannya tahun 1722 ya. Jadi tembok aslinya itu bertahan sampai Jepang datang 1942. Itu lokasinya di mana? Di Pecah Kulit. Oh, di Kampung Pecah Kulit itu. Iya. Di Pecah Terus Kulit. akhirnya dipindahkan. Dihancurkan sama Jepang. Karena ada tulisan tidak boleh membangun apapun di sekitar tubuh ini. Gitu. Nah, Jadi akhirnya buat masyarakat sekitar itu dibikin sebagai kutukan gitu ya. Kutukan. Nah, sama Jepang dihancurkan. Oke. Karena memang sekitarnya kosong kan. Gitu. Akhirnya dihancurkan, batu nisan aslinya dibawa ke Museum Sejarah Jakarta. Oh, tapi batu nisan aslinya masih ada? Masih ada di sana. Yang di Kampung Pecah Kulit udah nggak ada lagi? Udah nggak ada. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Bang Yudi, ini ada berapa makam sih atau ada berapa prasasti total semua di sini? Identifikasi tahun 2019 sih sekitar 993. Oh, kita identifikasi semuanya itu. Iya. 993. Hampir 1000 ya. Total luasan lahannya ada berapa? 1,3 hektar. 1,3 hektar. Nah, kabarnya ada makam Suhogi juga di sini ya? Iya, nanti di belakang. Oh, di belakang? Iya. Oke, sekarang kita kemana dulu nih Bang Yudi? Kita ke arsitek. Ke arsitek. Oh, nah ini. Kalau Bang Yudi udah bertugas di sini udah berapa lama, Bang? Saya dari 2013. Oh, 2013. Dinas Kebudayaan ya? Kalau Iya. sekarang kita ya. DKI. Wah, ini luar biasa. Ini satu keluarga atau seperti apa? Atau apa ini, Bang? Enggak, kalau yang di belakang itu upaya kita untuk mengurangi kesan makam. Makanya batu-batu nisannya itu kita tempel bikin pilar. Oh, kita bikinkan pilar ya. Jadi satu pilar ada 4 nisan. Betul. Jadi kalau seandainya di bawah semua nanti orang masuk udah kuburan balik lagi. Iya. Makanya kita bikin pilar-pilar. Selain itu juga menghemat tempat. Menghemat tempat. Ya, kan tadinya 5,5. Gede ya? Iya, dari sekecil tinggal 1,5. Nah, ini Marisul Suite. Dia seorang arsitek cukup ternama pada saat itu. Yang karya pertamanya yaitu membuat menyelesaikan pembangunan salah satu gereja, yaitu namanya Gereja Katedral. Gereja Katedral beliau ininya, Gereja arsiteknya? Katedral. Iya. Oh, oke. Makanya di salah satu pintu masuk Gereja Katedral itu ada tulisan saya dibuat oleh Marisul. Satu lagi perlu tahu nih anak-anak muda sekarang nih harus tahu nih, anak milenial sekarang nih harus tahu. Satu lagi di Malang. Namanya Gereja Kayu Tangan. Dua-duanya sama, berarsitektur neogothic. Nah, beliau ini lahir di sini juga? Lahir di Amsterdam. Oh, lahir di Amsterdam. Meninggalnya di Batavia 1862, 1921. Oke. Itu karya-karya yang terkenal dia ya? Ya, terus ada beberapa gedung-gedung dulu Javans Bank. Javans Bank. Ya, di daerah ya. Nah, di Surabaya, di Medan, di Jogja ya. Oh iya, gedung-gedungnya kan memang arsitek-arsitek Belanda semua itu. Sama di Javans Bank. Yang sekarang jadi Bank Indonesia, BRI gitu ya. Pokoknya ya ini pemerintah lah. Pemerintah. Oke. Begitu kita ke kisah romantis ke Olivia Mariamna Raffles. Oh, ini istri dari Stamford Raffles. Istri pertama. Istri pertama? Iya. Beliau meninggal di usia berapa ini, Bang? 43. 43, masih muda ya? Kena malaria juga? Kena malaria. Ketika menikah dengan Raffles, Olivia Mariamna ini beda usianya 10 tahun. Lebih tua Olivia? Olivia. Oke. Karena posisinya Olivia itu janda.
ketika menikah dengan Raffles. Suami pertamanya itu meninggal di India. Suaminya si Olivia. Kan dulu kita sudah ke belakang dulu. Jadi ketika perdagangan Eropa harus membuat pertemuan perdagangan, kan yang pertama bikin itu Inggris. ISC itu 1600, VOC baru 1602, ya kan? Inggris mendarat di India, sedangkan VOC pertama kali mendarat di Banten. Nah, akhirnya dia besar di India, makanya banyak orang Inggris yang pada saat dia tinggal di India, termasuk Olivia. Mengikuti suaminya ya. Mengikuti suaminya. Olivia ini keturunan suku Circassian juga, Suriah, jadi nggak darahnya nggak 100%. Oh, ada Persianya berarti. Ada, Cantik ya. banget ya. Kita bisa bayangin bisa, itu. Iya, makanya ketika dia suaminya meninggal langsung ketemu Raffles dan langsung melangsungkan pernikahan di Inggris. Dan menurut saya juga Olivia itu, kalau kata orang Jawa itu istri pembawa rezeki. Ketika menikah Raffles langsung jabatannya naik ya. Nikah di Inggris langsung jabatan dikasih kepala pos perdagangan di Penang. Oh, ya kan? Oke. Ketika Inggris berhasil menguasai Batavia, langsung diangkat jadi gubernur di Batavia. Gubernur Batavia. Nah, itu jadi gubernur di Batavia itu terjadi sekitar tahun 1811. Ya. Nah, ketika tiba di kota Batavia, ya itu tadi kota yang hampir berusia 200 tahun itu mulai goyang kan. Akhirnya karena ada wabah tadi ya. Olivia kurang suka tinggal lama-lama di Batavia, dia minta dicarikan tempat yang sejuk, nyaman, damai. Akhirnya Raffles pun menempatkan istrinya di Botanzal, Di Bogor. tempatnya yang sekarang jadi Istana Bogor itu, vilanya. Nah, karena halaman depan belakang itu masih nggak beraturan, maka Olivia minta dibuatkan taman bunga modern. Akhirnya si Raffles berdatangkan dari taman dari Inggris yang bernama William Kent untuk mendesain taman di sekitar rumahnya Olivia. Ketika Inggris pergi 1816, taman tersebut kemudian pada tahun 1817 diresmikan jadi Kebun Raya Bogor. Itu cikal bakal kebun raya dari Olivia ini berarti ya. Tapi sayangnya ya 1814 Olivia keburu meninggal di sana. Berarti ini Rafflesnya yang bucin ke Olivia ini ya. Semua diikutin. Bahkan sampai 6 bulan sebelum kematiannya, Raffles itu menemani full istrinya di Kebun Raya. Kan dia kalau dari foto-foto zaman dulunya tuh agak kurus-kurus gitu ya. Jadi sampai dia meninggal di 26 November 1814. Sebenarnya Raffles itu sangat ingin sekali memakamkan istrinya di Kebun Raya Bogor, tapi sayangnya sebelum meninggal Olivia sudah punya wasiat ingin dimakamkan di kampung sahabatnya John lainnya. Ya, makanya Raffles di sana hanya bisa membuat tubuh kenangan atau tubuh cinta yang dalamnya puisi cinta yang diperuntukkan untuk istrinya. Oh, ini kuburan sahabatnya di sini. Sahabatnya. Ini 1811 meninggalnya, ini 1816. Nah, ini aslinya rangkanya di mana sekarang? Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Oh. Nah, ini Raffles ini emang luar biasa ini. Jadi penguasa Jawa, Gubernur Jenderal Jawa, terus membuat buku History of Java. Jadi pendiri Singapura juga. Raffles. Ya, tapi setelah ini dia kawin lagi. Nikah lagi, istrinya Sonia. Oh. Sonia. Makanya pas habis dari Olivia langsung ditempatkan terpencil Bengkulu. Sinarnya redup. Begitu istrinya nggak ada, sinarnya redup. Nggak ditaruh tempat. Jadi dia sempat sakit hati juga ketika dipindahkan ke Singapura. Makanya dia sempat berujar, saya akan buat Singapura itu lebih megah dari Batavia. Dan terbukti sekarang ya Bang. Oke, kemana kita Bang Yudi? Kita ke militer, tokoh militer. Tokoh militer ya. Nah di sini masih ada yang tersisa nggak yang kerangka, yang belum dipindahkan? Semuanya sudah. Semuanya udah ya. Ke militer namanya Andries Victor Michel. Nah itu tokoh militer VOC.
Hindia Belanda. Hindia Belanda ya. Iya. Oke. Oh, VOC perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang. Jarang perang kecuali sama Jarang. Sultan Agung. Rebutan dermaga. Iya benar. Andreas Victor Michel. Oh, nama lengkapnya itu. Iya. Andreas Victor Michel. Walaupun cukup kecil ini nisannya, tapi jasanya menurut saya buat orang Belanda cukup besar. Oh. Yang pertama dia sudah ikut berperang melawan tentara Prancis di Waterloo, Brussels, Belgia. Di 18 sekitar 18 Perang Eropa lah itu ya, ya, waktu itu ya. yang Prancis mengalami kekalahan lah. Iya. 1816, 1815-an lah pada saat itu. Nah, setelah perang di sana kan Belanda menang tuh. Nama Waterloo pun diabadikan di salah satu sudut kota Batavia, yaitu Waterloo Plain, atau yang sekarang disebut lapangan Banteng. Iya. Zaman Belanda namanya Waterloo Plain. Nah, pada saat itu Belanda mulai kewalahan menghadapi Pangeran Diponegoro di Perang Jawa. Nah, dia pun ikutlah armada ke Ditarik Batavia untuk menghadapi Pangeran Diponegoro ya. Ya, jadi diangkat jadi pasukan gerak cepat ke 9, dan pada saat itu apa namanya, Avi Michel ini mengadakan kontak senjata pertama pada tahun 1829 dengan Pangeran Diponegoro. Dan itu hampir melukai Pangeran Diponegoro. Oh, di Perang Jawa itu Di ya. Perang Jawa ya. Iya, iya. 1829. Jadi sang pangeran sampai harus lompat ke jurang bersama 2 punakawannya. Gitu. Dari kejaran beliau ini ya. Iya. Dan akhirnya 1830 sang pangeran akhirnya mau diajak berunding. Dan akhirnya pun dengan tipu muslihat Ditangkap betul. Iya. Setelah Perang Jawa berakhir, dia pun kemudian dikirim ke Sumatera. Oh, tapi sebentar. Waktu Pangeran Diponegoro ditangkap, dia ini yang pimpinannya. Beda. Oh, beda. Dia komandan lapangan. Oh, komandan lapangan. Peperangan di lapangan. Oke, waktu itu perundingan ya. Ketika perundingan sama Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Oh iya. Iya kan? Hendrik de Di Kock, Magelang ya. gitu kan. Betul. Nah, jadi dia suruh nyerang ke lapangannya. Ketika dia sudah mau berunding secara resmi, ya sudah bukan urusan dia lagi. Oke. Nah, kemudian dikirim ke Sumatera untuk menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Ya, kan di sana ada sengketa antara kaum Padri dan kaum adat. Iya, betul. Pada saat itu. Setelah di sana reda, dikirim ke Bali. Karena Belanda bersengketa dengan Bali terkait dengan hukum tawang karang itu. Yang yang kapalnya ditawan itu ya. Nah, jadi ketika dia di tepi pantai Kusamba bikin semacam kayak markas, pada malam hari diserang oleh laskar kerajaan Pemating. Akhirnya dia tewas terkena ledakan meriam di kakinya. Oh, dia tewasnya karena perang. Karena perang. Oh, dalam Makanya pertempuran ya. Ada inisial Bali. Oh iya, meninggalnya di Bali ya, Meninggal 23 Mei 1849. Oke. Kan perang Jawa 1825, 1830. Terus perang Padri. Perang Padri. Sampai ke Oke. Siap. Dia pernah dibuatkan monumen yang cukup megah di Waterloo Plain, tapi nggak tahu, nggak ada keterangan sekarang tubuhnya ada di mana. Hilang gitu aja ya. Ya, untuk mengenang si Avi Michel ini. Ini ada yang menarik nih Bang Yudin. Ya. Ini perempuan menangis juga kayaknya ini. Nah, ini tuh gua apa ini? Nggak ada keterangan juga. Jadi kalau ini sebenarnya nggak ada keterangan karena posisinya bisa ya sama tadi. Tapi kebanyakan kalau patung-patung itu kan ornamen. Nah, tapi mungkin ini masih satu kesatuan di area pemakaman yang sama. Oh, cuma benar-benar nggak ada keterangan sama sekali ya. Tapi kalau dari bentuknya, dari semua patung-patung di sini ini lebih mirip ke yang patung menangis tadi. Gitu, karena yang lainnya kecil-kecil semua kan, tapi yang bentuknya proporsional sama. Dan bahannya juga mirip kayaknya ya. Betul. Jangan-jangan dia satu paket itu. Makanya kita masih berasumsi ini satu paket, tapi yang masih meragukan itu ini tidak ada tulisan siapa pemahatnya. Siapa pemahatnya. Kalau di depan itu kan ada ya. Kalau ini nggak ada, atau mungkin ke tutup batunya bisa kan, tapi iya, kita betul. Cuma ini agak aneh nih, batunya seperti karang-karang laut. Karang ya, betul. Oh, memang karang laut ini mah. Jadi awalnya dia bersandar di batu karang. Oh. Orang zaman dulu itu bikin prasasti memang benar-benar niat ya. Batunya dari tambang di Itali.
Ini dari batu karang asli lagi ya? Semua sih mungkin karena dananya juga cukup. Betul, betul. Itu yang penting. Nah, jadi bisa dibilang ini kompleks pemakaman kayak sekarang kayak San Diego Hills mungkin ya? Ya, jadi ada dua cara ketika orang Belanda itu menunjukkan kekayaan atau serata. Yang pertama adalah menikah. Di pernikahan, yang kedua itu ketika memakamkan jenazah keluarga mereka. Jadi memakamkan jenazah keluarga mereka pun digunakan oleh keluarga mereka untuk menunjukkan strata atau tingkatan sosial. Jadi juga mereka nggak mau dibilang ya ternyata dia keluarga biasa aja, ini kumpulin keluarganya begitu. Jadi ini prestis buat mereka. Prestis, ya, betul. Sudah ada kebiasaan seperti itu. Ya. Ini terbuat dari besi ya. Beda dengan yang lain. Oh, ini monumen ini terbuat dari besi? Iya. Oke. Ini keterangannya apa ini, Pak? Ini namanya Henricus van der Clinton, pastor di Batavia. Jadi ini salah satu pastor yang mungkin pertama kali ya di Batavia ya, karena agama Katolik itu baru berkembang di 1800-an. Dan ini awal-awal 1800-an ya? Betul, karena sebelumnya VOC itu kan menganut Protestan. VOC lebih banyak Protestan. Betul. Nah, jadi ini ada tulisan Ich ben alles für allen geworden. Saya ada untuk kalian semua. Jadi ini salah satu pastor yang paling disayang sama umatnya. Makanya ketika dia meninggal, dulu kan belum ada foto, belum ada video ya untuk mengabadikan seseorang, akhirnya dibuatkan patung seperti ini. Lengkap dengan relief kegiatan semasa hidupnya di kanan dan kiri batu nisannya. Ini seperti ini dia merawat orang-orang, memberi semangat lah ya, memberikan petuah-petuah terhadap orang yang sudah. Orang-orang ini ya lagi sakit. Lagi sakit. Terus yang di sini dia terlihat dengan anak telantar. Nah, di sini dia melihat ketika orang bule suka sama orang pribumi dan saya punya anak, kadang-kadang anaknya itu nggak ada yang ngurus. Terlantar, dan akhirnya si pastor ini membuat rumah. Jadi anak-anak Indo itu banyak yang terlantar di zaman itu. Nah, akhirnya si pastor itu membuat rumah di sini untuk merawat anak-anak ini yang sekarang disebut Yayasan Vincent. Masih ada di Keramat sama Otista. Masih ada ya. Oke, Bang. Kita kemana lagi? Kita ke Sohogi. Ini terakhir kali digunakan tahun berapa, Bang? Yang masih dimakamkan? Kalau saya lihat sih ada tahun 1971. 1971 ya? Iya. Di angkanya. Ditutupnya kan 1974 ya? Iya. Ini untuk Sohogi. Oh, ini makam Sohogi. Ya. Nobody knows the struggle. I see nobody knows my sorrow. Salah satu aktivis tahun 65 ya? Iya, meninggal muda. Iya. Mau 27 tahun. Sekarang awalnya sih memang dimakamkan di sini, tapi sekarang jasadnya sudah dikremasi sama keluarganya. Oh, dikremasi. Ya, dan disebar di lembah Mandalawangi, Gunung Gede, Pangrango. Beliau meninggal di Gunung Semeru ya? Iya. Ketika ingin merayakan ulang tahun. Iya, 1 hari sebelum ulang tahunnya. Tragis. Ini tokoh pergerakan tokoh aktivis tahun 65 yang luar biasa juga ini. Ya, kalau kurang kenal Sohogi, Nicholas Saputra lah ya. Nicholas Saputra betul, Sohogi. Mati muda itu kebanggaan katanya. Iya. Dan terwujud. Yang atasnya sih punya orang Belanda, jadi kita biar lebih ini aja ya, kelihatan lah ya. Estetikanya lebih bagus ya. Memang beda banget ya tulisan orang Belanda dan orang kita. Iya, benar. Udah dari segi ukuran ya. Betul. Ya, kalau nggak kita kasih ini kan nggak. Berarti ini tahun-tahun akhir ini sebelum ditutup ya? Iya. Sohogi dimakamkan di sini ya. Betul. Nah, ini menara apa nih, Bang?
Ini salah satu milik Mayor Jenderal Belanda juga. Ya kita ke sana aja sambil lihat siapanya di dalamnya. Baik. Ini terbuat dari besi juga. Nah, ini saya bilang salah satu contoh gaya arsitektur neogotik. Iya. Jadi kayak gereja-gereja yang di Eropa ya, neogotik itu ya. Yang macet sebenarnya. Ya, seperti ini. Ini kayak banget seni arsitektur, seni rupa. Luar biasa di sini ya. Oh, ini militer juga ya, Bang? Militer. Dari apa namanya? Dari simbol-simbolnya kelihatan. Ya, militerisasi ya dari apa namanya? Peralatan militer lah. Betul. Senjata-senjata. Oh, Jenderal Mayor juga ya, pangkatnya ya. Johann Jakob Heri namanya. Johann Jakob Heri. Heri. Ya, ini Mayor Jenderal tituler tapi ini meninggal pensiun. Meninggalnya pensiun, bukan di dalam perang ya? Perang ya, karena kalau di tahunnya dia lahir 1788, meninggalnya 1853, sudah cukup. Berarti itu cukup tua ya, sekitar umur 80-an lah ya, 70-80-an. Jadi awalnya dia sebagai komandan pertama militer untuk wilayah Pulau Jawa. Prajurit militer yang mendapatkan gelar Willemsorde kelas 4 cukup tinggi. Itu penghargaan dari Ratu Belanda? Betul, dari Belanda, dari pasukan kavaleri. Oh, beliau kavaleri? Iya. Rata-rata yang kebanyakan kavaleri, kavaleri militer ya. Jadi, pasukan berkuda kalau zaman dulu itu ya. Nah, dia salah satu jasanya juga ikut menangkap Pangeran Diponegoro ketika perundingan. Karena dia komandan kavaleri kan, pasukan berkudanya kan. Pasukan berkudanya itu. Bahkan ada yang bilang, ada sejarah juga mengatakan dia itu asisten pribadi Jenderal Hendrik Marcus. Oh. Dia berahi tulisan seperti ini. Iya, ini paling kayaknya sih dia paling mencolok dan paling megah ya, Bang. Paling di sini megah. Ya. Sebenarnya milik si F. Misal juga lebih besar dari ini, tapi hanya bisa di situs KITLV aja. Oh. Nah, kita mungkin bisa dibuka di situs KITLV itu ada menara juga besar milik si F. Misal. Tapi ngomong-ngomong ini ahli-ahli waris yang misalnya udah tinggal di Eropa, di Belanda, keturunannya ada nggak yang sering berkunjung ke sini? Kalau nggak pandemi sih, setiap mereka liburan ke Indonesia pasti datang ke sini. Pasti datang ya? Pasti. Walaupun tidak ada hubungan apa ahli waris atau apa, tapi mereka selalu menyempatkan ketika tiba di Jakarta. Jadi berarti rasa apa namanya, rasa mereka ke Indonesia, Hindia Belanda itu masih kuat ya? Masih kuat. Karena ya kurang lebih 350 tahun ya. Iya betul. Kita aja belum 100 tahun. Betul betul. Dia udah 350. Lamaan dia. Oke, Bang. Masih ada lagi, Bang? Masih ada. Ini, Bang. Sebelum di sini di mana, Bang? Saya memang di sini dari awal. Dari awal ya. Iya. Dari Jakarta. Nah, ini untuk orang-orang yang belum kesampaian tapi sudah meninggal. Oke, untuk anak-anak bayi atau yang keguguran atau gimana? Lebih ke cita-cita sih. Atau seandainya dia punya pengen sesuatu yang nggak terkabul, mamanya dia pengen beli mobil, atau pengen di rumah lagi nabung, tiba-tiba nggak kesampaian, meninggal, akhirnya dibikinkan monumen seperti ini. Luar biasa. Semua cerita, semua prasasti ada ceritanya, semua tugu ada ininya ya, ada sejarahnya ya, Bang. Ini militer juga? Militer juga. Namanya Ludwig Launi. Nah, dia rider sama pasukan kavaleri juga pasukan berkuda, tapi dia di pertengahan karirnya keluar dari militer. Akhirnya jadi apa? Gabung ke pemerintahan dan jadi direktur General Van Financial. Oke, dia menteri keuangannya lah ya. Kira-kira setara dengan Ibu Sri Mulyani lah. Iya betul. Tapi walaupun dia sudah kaya raya, dia nggak bisa meninggalkan hobinya yang suka naik kuda. Karena memang basicnya dari kavaleri tadi. Namanya orang kaya, kudanya pasti gede, tinggi. Nah, pada suatu hari dia jatuh dan mengalami kecelakaan, meninggal.
keinjak kudanya sendiri. Keinjak kudanya. Oke. Keluarganya sangat sedih, lalu membeli bahan batu nisan ini dari Italia. Ini nomor sekarang nih kelebihannya gini, masih adem kalaupun kena panas. Ya. Jadi dibeli dari bahan dari Italia, masih gelondongan-gelondongan, dibawa ke Amerika. Dipahat di New York. Di New York. Launit. Robert Edward Launit. Jadi dia itu ahli pemahat tugu Obelix. Seperti ini. Karena karya Robert Edward ini banyak dipajang di dalam gedung Washington DC. Jadi ini lebih mirip menhir ya mereka bikinnya. Ini simbol. Jadi ada kepercayaan bahwa kalau ini simbol tugu Obelix. Kalau di aliran Freemason, simbol untuk orang-orang kaya. Oke, itu dari Freemason ya. Freemason ya. Berikutnya kita ke jenderal lagi, militer lagi. Oh, di sini banyak militer juga berarti ya? Jadi orang-orang Belanda itu punya prestis yang kuat, untuk memakamkan di sini mereka ada kebanggaan kalau gimana semakin megah semakin bangga mereka dengan ininya ya. Ini perang Aceh. Oh, Jenderal perang Aceh. meninggalnya di Aceh. Kalau tadi berusia 17 tahun, akhir misal ini 14 tahun sudah di militer. Mulai 14 tahun udah jadi militer. 14 tahun sudah di militer. Wah, luar biasa. 14 tahun, anak sekarang masih main Mobile Legend itu, Bang. Yang mana, Pak? Ini Ini ya. Oh, ini depannya ya? Iya. Jenderal Mayor Johann Hermann Rudolf Kohler. Dia rider juga militer yang mendapatkan gelar Wilhelms Order kelas 4 sama seperti Johann Jacob Perry. Terus dia pernah digaskan ekspedisi pertama ke Aceh. Oke. Ya, jadi pada tahun 1873 ketika Belanda ingin menguasai Aceh, dia dipercaya untuk membawa kurang lebih 3.000 pasukan. Ya, pada saat itu 2.000-an campuran pribumi yang 1.000 perwira serdadu Belanda. Jadi bawa ke sana dengan gagah berani, Kohler memimpin pertempuran melawan rakyat Aceh. Jadi walaupun dia dianggap sebagai salah satu ahli strategi di Pulau Sumatera, tapi ketika tiba di Aceh dia agak bingung juga. Sebenarnya istananya di sebelah mana? Oh, yang salah serang itu ya, yang Iya. dia nyerangnya ke masjid kalau nggak salah ya, Iya. Masjid Baitur Rahman. Jadi ketika dia tiba di sana, dia berpikiran istana itu bangunannya megah, dikelilingi penduduk kurang lebih 300.000 orang, banyak pohon kelapa. Nah, itu istananya. Karena kalau mereka kalau dia menyerang istana, daerah sekitarnya akan mudah dilumpuhkan. Iya, tinggal menguasai yang lainnya. Betul. Tapi ketika diserang, tiba-tiba masjid itu kan. Serangan pertama berhasil menguasai masjid, terus ada Kohler kembali ke perkemahan. Rakyat Aceh langsung ngepung lagi. Ketika mendengar dikepung lagi, diserang lagi sama pasukannya Kohler. Nah, ketika sudah dikuasai sama pasukan Belanda, salah satu serdadunya itu bilang ke Jenderal Kohler bahwa semua sudah terkendali. Ketika Kohler memeriksa keadaan, tiba-tiba di atasnya ada sniper. Tembaklah. Langsung dia mundur di pohon itu, tapangnya kalau nggak salah, duduk langsung, Tuhan saya tertembak. Atau Tepat di jantungnya. Iya, tepat di jantung. Dibawa ke Singapura dulu, jenazahnya baru bawa sini. Akhirnya dimakamkan di sini. Masa kacir, pulang semua Pasukannya. pasukannya pulang. Akhirnya nggak bisa menguasai Aceh juga ya. Ini kan bulan April, November diserang lagi sama 2 kali lipat pasukan. Berhasil menguasai, tapi Aceh lalu berubah strategi jadi perang gerilya. Sampai Belanda nyerah pakai cara militer. Akhirnya dia kirim dokter Snapdronger itu ke Mekah untuk belajar agama Islam, kirim lagi ke situ Untuk mempelajari strateginya, Ya. mempelajari gimana agama Islam. ya Betul. ya
Perang terlama lah, 15 tahun kurang lebih. Itu luar biasa perang. Dari Cut Nyadin sampai Cut Petia. Betul. Itu apa pahlawannya. Nah, tapi sayangnya setelah tempatnya dipugar, si Kohler juga dikembalikan lagi ke Aceh. Jadi dimakamkan di Aceh? Sekarang di Aceh. Oh, di mana? Di Kohler, di apa? Kerkhof Aceh. Ada di sana Kerkhof. Banda Aceh juga punya ya? Ya karena kan memang dalam pertempuran itu banyak orang Belanda yang meninggal. Betul. Ya, jadi dia punya dua monumen ya. Monumennya persis banget seperti ini tapi terbuat dari semen. Ini kan sebanyak simbol-simbolnya ya. Tapi aslinya pertama di sini ya? Iya. Nah tadi kita pertama masuk Bang, aku ada lihat ada kereta ini nih, apa namanya, kereta jenazah. Iya. Gimana sih ceritanya Bang? Itu tetap dari Palang Hitam atau gimana? Talang Hitam. Jadi kita punya 3 kereta. Yang tengah dari Yayasan Talang Hitam atau yang lebih dikenal sebagai kereta jenazahnya yang asli. Dan yang kiri dan kanan itu kereta pemberian Pak Jokowi. Jadi kereta baru lah. Karena Pak Jokowi memberikan pada saat beliau mengadakan acara kirap keraton yang di waktu beliau jadi gubernur DKI ya. Okay. Acara keretanya dikasih ke beberapa museum-museum. Tapi yang masih asli itu kereta yang tengah. Oh, yang asli yang peti tengah. Jenazahnya. Oke. Nah, saat pandemi seperti ini gimana Bang kunjungan ke Museum Prasasti ini Bang? Ya walaupun menurun tapi alhamdulillah masih ada aja masih yang ada. Yang penting ya. kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kesehatan, terus ya kita kan mungkin salah satu museum yang paling aman juga. Iya. Karena terbuka ya, betul, terbuka. karena kita kan museumnya outdoor. Ya, makanya malah udara segar lebih dapat kita kan. Betul. Kalau mau berjemur ya boleh datang di sini pagi-pagi ya. Biasanya mbak hitam nih Mas. Terusnya putih. Betul. Ini kita buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 8 sampai jam 3 untuk di bulan puasa ini. Kalau biasanya? Kalau biasanya jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4. Oke, baik. Bang Yudi, terima kasih banyak. Ini kita udah diajak keliling-keliling. Semoga liputan kita ini bisa membuka wawasan buat anak-anak generasi muda sekarang lah ya. Oke. Nah, Bang sih datanglah ke Museum Prasasti karena sangat Instagramable kalau zaman sekarang. Instagramable benar, bisa foto-foto luar biasa ini mah. Ya. Spot fotonya nggak habis. Nggak cukup sehari ini sebenarnya. Kalau ada di frame itu bisa bikin status lagi di Eropa nih. Betul. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya sudah, terima kasih banyak ya Mas ya. Nah, jadi Museum Wayang ini dulunya adalah gereja Belanda lama ya. Nah, di sini juga bekas area pemakaman sebelum dipindahkan ke Museum Prasasti sekarang yang di Tanah Abang itu. Nah, di sini ada 18 gubernur jenderal Hindia Belanda yang dimakamkan di sini. Salah satunya adalah Jan Pieter Zoon. Nah, Jan Pieter Zoon ini katanya ada beberapa versi yang menyebutkan kalau dia pernah dimakamkan di sini. Namun ada juga yang bilang kalau kepalanya itu ditanam di tangga Imogiri, makam-makam para raja kerajaan Mataram. Nah, di salah satu anak tangga itu kabarnya kepala Jan Pieter Zoon ini ditanam di situ, dan setiap orang yang berziarah ke sana harus menghujat dia dan menginjak-injak tempat di mana, di tangga di mana kepala Jan Pieter Zoon ini dimakamkan. Nah, ada dua versi yang menyebutkan kalau kematian Jan Pieter Zoon ini
dia mati karena terkena wabah kolera waktu perang melawan Mataram waktu itu ya. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan kalau dia mati dibunuh telik sandi Mataram, Nyimas Utari, seorang prajurit wanita kerajaan Mataram yang disusupkan ke pemerintahan VOC. Nah, saat perang Nyimas Utari meracuni Yan Pieterkoen dan memenggal kepalanya, kemudian dibawalah ke Imogiri untuk ditanam. Nah, gereja lama ini juga sebelum jadi museum wayang pernah runtuh waktu sekitar tahun 1800-an. Kemudian dibangun kembali, tapi itu juga penyebab runtuhnya juga ada dua versi. Yang pertama karena gempa bumi, tapi ada juga yang menyebutkan kalau memang tanahnya labil karena ini berada di lokasi dekat pesisir ya. Cuma kita belum tahu sebenarnya literasi yang resmi itu seperti apa. Nah, yang menarik lagi di Museum Wayang ini banyak cerita-cerita rakyat, cerita-cerita legenda atau urban legend yang dijadikan wayang seperti ini nih. Ini wayang Simanis Jembatan Ancol. Jadi kisah Simanis Jembatan Ancol ini sudah menjadi urban legend ya buat warga Jakarta. Jadi ceritanya ada yang menyebut namanya Mariam, ada yang menyebut juga namanya Siti Ariyah. Jadi ceritanya itu mulai ramai lagi sekitar tahun 95. Ketika itu ada seorang pelukis di Pasar Cerni Ancol, didatangin seorang perempuan berkerudung merah yang meminta untuk dilukis. Baru setengah jadi selesai, perempuan itu hilang. Jadi dijadikan wayang juga cerita mitos tentang Simanis Jembatan Ancol ini. Kemudian itu juga ada Sepitung nih. Itu juga kan merupakan cerita legenda rakyat. Jadi wayang-wayang yang di sini tidak hanya bercerita tentang kisah pewayangan Mahabharata dan Bharatayuda. Ya, hari ini kita lagi ada di Museum Wayang di Kota Tua ya, dengan Mas Bayu ya. Iya, Mas Bayu dari Museum Wayang ya. Wayang. Mas Bayu, kita pengen tahu nih sejarah tentang Museum Wayang ini ya, mulai dari pendiriannya, terus katanya sempat runtuh juga ya dulu ya. Sempat runtuh. Nah, ceritanya gimana sih itu Mas? Awal mulanya, dan ini yang mungkin yang pertama kita masuk di sini ada kayak prasasti ya dari tulisan Belanda ya. Iya, ini apa ini Mas? Ya ini sebenarnya sekilas tentang menjelaskan lah setelah terjadinya gempa ini jadi apa aja. Oh, jadi setelah terjadinya gempa, iya, ini runtuh, iya, terus dibangun untuk apa aja? Iya. Gitu ya. Oke. Kayak pernah jadi ini tuh gudang seperti itu ya. Pernah jadi Japanese Bank juga? Iya. Berarti ini udah banyak banget ya? Udah. Oke. Nah, ini dibangun tahun berapa sih Mas, Museum Wayang ini? Kalau Museum Wayang, kalau bangunan awalnya itu tahun 1640 sebagai gereja. Gereja awalnya. Gereja Belanda lama ya. Nah, kemudian tahun 1732 gerejanya direnovasi dan selesai tahun 1736. Oke. Berubah menjadi namanya Gereja Belanda Baru. Oh. Ya, tahun 1808 itu sempat hancur bangunannya. Karena gempa bumi. Ada yang bilang karena gempa bumi. Ya, tapi ada juga yang bilang karena bangunannya labil dan memang diruntuhkan. Memang. Nah, jadi literaturnya belum begitu banyak. Jadi banyak yang bilang karena gempa bumi. Dan menariknya di sini dulu juga bekas kuburan ya, para pembesar Belanda ya. Iya. Katanya masih ada kuburannya Yan Pieterkoen ya. Katanya ya, terus tuh kuburkan di sini. Iya. Okay. Katanya. Okay.
Oke, kita bisa mulai keliling, Mas? Ya. Oke, siap. Nah, ini dijadikan museum wayang mulai kapan nih, Mas Bayu? Museum Wayang ini diresmikan tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur KDKI Jakarta saat itu Bapak Haji Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin. Dari sini dulu ya, Mas ya? Boleh. Mas Bayu, ini wayang apa ini, Mas Bayu? Ini namanya wayang golek. Wayang golek ya? Nah, wayang golek ini dari daerah Jawa Barat. Kalau ini jenisnya wayang golek Bandung. Dan ini Duryudana ya? Duryudana. Tapi ini basicnya cerita dari Mahabharata juga ya? Yang terkenal itu Mahabharata dan Ramayana. Memang Mahabharata Ramayana ini berasal dari India ceritanya. Cuman bukan berarti di Indonesia tidak punya cerita wayang. Kita punya cerita rakyat, biasanya cerita Panji. Karena zaman dulu wayang berkisah tentang kerajaan yang pada saat itu. Karena wayang itu sebenarnya adalah bayangan dari kehidupan. Jadi selalu ada dua sisi dalam kehidupan, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Dan cerita wayang pasti berkisah antara kebaikan melawan keburukan. Nah, itu seperti lakon sandiwara yang dibuat ya? Ya. Wayang ini ya. Dan ini tokoh-tokohnya dibuatkan dalam bentuk boneka wayang ini ya? Ya, dalam bentuk wayang. Dan cerita wayang juga itu masuk sampai kehidupan seperti kehidupan manusia. Jadi contoh cerita Ramayana itu kisah percintaan. Betul. Kita juga mengalami. Ya. Ada yang ibaratnya zaman dulu udah dibilang mengambil istri orang, Rahwana. Iya, betul. Nah, terus juga Mahabharata salah satunya memperebutkan kekayaan harta kekuasaan. Kekuasaan, betul. Antara sekarang juga sama, main politik ada seperti betul. itu. Tapi ada yang baik ya. Jadi bagaimana kita harus bersikap kepada orang tua, kepada guru seperti itu, kepada saudara. Betul, betul. Karena kisah Pandawa dan Kurawa ini benar-benar kaya ya, kayak apa namanya, filosofi ya di dalamnya. Iya, filosofinya banyak. Ini apa lagi nih, Mas Bayu? Nah, yang ini adalah tokoh pewayangan yang hanya ada di pewayangan Jawa. Tokohnya Semar. Oke. Tahu Berarti Semar, ya? dari India itu nggak ada ya? Nggak ada, karena salah satu perbedaan antara cerita wayang dari India dan dari Jawa. Kita mengenal namanya wayang Purwa. Karena Semar ini sebenarnya adalah dewa. Nah, ini wayang ini dari mana? Nah, kalau ini namanya Tembikar Semar atau Celengan Semar. Ini dari Cirebon. Ini dari Cirebon. Ya. Nah, ini apa ini, Mas Wahyu? Nah, sekarang kita udah sampai di lokasi Taman Jepikun, kita bilang ya. Taman Jepikun ya. Nah, karena dulu musim wayang gereja, sekitarannya biasanya makam. Di sini dulu makam. Total 18 orang Gubernur Jenderal VOC yang dikuburkan di sini. Sebenarnya banyak, cuma 18 itu Gubernur Jenderal VOC. Ya. Itu nama-nama yang pernah dikuburkan di sini beserta tahunnya. Dan yang ini adalah batu nisannya. Ini batu nisan asli? Asli. Tersisa 9 karena 9 yang lainnya dipindahkan ke Museum Prasasti. Ini Gustav Willem Baron van Imhoff ya? Iya. Gubernur Jenderal Belanda. Oke. Ada beberapa yang hancur ya akibat 1808. Oke, akibat gempa itu ya? Iya. Nah, ini jasad-jasad mereka di mana sekarang? Sebagian ada yang dipindahkan ke Museum Prasasti, ada juga yang dibawa keluarganya ke Belanda. Oke. Museum Prasasti yang di Tanah Abang ya? Tanah Abang. Ini Jan Pieter Zurifun. Ya, ini iya ibarat prasastinya. Ini sebenarnya tulisan itu menceritakan tentang ya tadi saya sejarah gedung dari 1940. 1940 sebagai gereja, 1732 renovasi dan 1808. Ya, Jan Pieter Zurifun tewas tahun 1634 ya, akibat perang Mataram ya. Iya, ada beberapa versi sebenarnya. Banyak versi, ya. benar. Ada yang bilang
dia dimakamkan di sini. Ada yang bilang juga di Imogiri ya. Iya. Ada yang bilang dari literatur Belanda aslinya dibilang kalau Jan Pieter Zoon itu meninggal karena kolera, wabah kolera. Penyakit. Oke, tapi di Babat Tanah Jawa katanya dibunuh sama Nyimas Utari. Iya. Kita belum tahu itu sebenarnya. Belum tahu itu. Karena memang para arkeolog juga belum meneliti lebih detail ya Mas ya. Iya memang. Oke. Seperti itu. Cuma resminya beliau dikuburkan di sini. Itu juga masih belum ini. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Cuma memang ini dulu adalah pemakaman khusus untuk para petinggi Belanda lah ya. Petinggi Belanda ya, bangsa asing ya. Nah, karena memang kan sekarang Museum Sejarah Jakarta dulunya kantor gubernurnya. Iya. Atau balai kotanya. Yang di seberangnya. Iya. Oh ini juga ya Mas ya? Ini juga sama. Ada 18 gubernur jenderal yang pernah dimakamkan di sini. Iya. Nah, ini menarik nih Mas. Ini dari Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Oke. Ini apa Mas? Ini namanya boneka Gundala-Gundala. Boneka Gundala-Gundala. Dari Karo. Sekarang digunakan untuk tarian-tarian dalam menyambut tamu yang penting. Jadi nanti ada orang pakai topeng, jubahnya, dan dia nari. Oh gitu. Berbeda dengan si Gale-Gale ya? Si Gale-Gale. Kalau si Gale-Gale itu dari Toba. Dari Toba ya, dari Samosir ya? Iya. Oke. Nah kita boleh lihat di situ Mas? Boleh, silakan. Kalau si Gale-Gale itu juga masuk ke wayang ya jatuhnya ya? Sebenarnya boneka. Sebenarnya boneka. Cuman berhubung kenapa ada di sini? Karena dia salah satu budaya dari Indonesia. Oh iya, oh ini dia ya. Nah, ini si Gale-Gale. Ya, oke. Iya, oke. Nah, ini kabarnya dulu juga dibuatkan patung yang menyerupai orang yang udah meninggal ya. Iya. Dan untuk untuk menghargai. Untuk menghargai dan untuk menghibur sang raja. Menghibur. Nama anaknya namanya Manggale. Untuk menghibur yang ditinggalkan lah ya. Iya. Kalau dulu di balik cerita si Gale-Gale ini. Nah, dimainkan dari belakang ya, pakai tali ya. Pakai tali digerakin ya. Nah ini apa nih Mas? Ini koleksi wayang golek orang Betawi. Yang membuat adalah Ki Tizar Purbaya. Oke. Ceritanya dari cerita rakyat. Nah, ini masyarakat Betawi ya. Ini jagoan Betawi, ini si Pitung. Ini si Pitung ya. Ya. Ini Haji Naipin kayaknya. Nah, iya benar. benar. Jadi lebih mirip wayang Sunda ya? Iya. Wayang golek berarti wayang ya? Golek, iya kan namanya golek juga. Jadi wayang Betawi sama wayang Sunda. Jangan salah, Betawi juga punya wayang kulitnya. Oh, Betawi juga punya. Punya ada. Oh, oke. Nah, karakternya apa itu? Ada yang cerita Ramayana Mahabharata. Oh, ada juga? Ada. Nah, ini benar-benar nambah pengetahuan banget ini. Oke. Ini salah satu karakter yang membedakan cerita wayang dari India maupun dari Jawa. Ya, di Jawa ada juga bilang ini Sangyang Bathara Tunggal. Sangyang Bathara Tunggal itu mempunyai anak 3 yang berasal dari satu telur. Dalam ceritanya. Kita tahu telur itu pas ada cangkang, ada putih, ada kuning. Iya, betul. Cangkangnya menjadi Tejamaya, putih telurnya menjadi Ismaya, dan kuning telurnya menjadi Manikmaya. Nah, kalau dalam karakter India, mereka ini siapa? Sebenarnya ini cerita ini tuh cikal bakal tokoh Semar. Oke. Iya. Para dewa ini cikal bakalnya tokoh Semar. Iya, makanya dari Jawa nantinya mereka bikin sayembara. Siapa yang bisa menelan gunung dan mengeluarkan kembali dia menang. Tejamaya buka mulut lebar-lebar, jadi raksasa dulu, lebar-lebar mau melahap gunung. Gunungnya nyangkut, sampai itu robek, dia gagal. Ismaya dia coba gunungnya dihancurkan, kemudian dihirup, tapi dia nggak bisa ngeluarin lagi. Nah, Bathara Tunggal tahu kalau ada
sayembara dia marah. Teja Maya karena sudah robek mulutnya ya, dihukum ke bumi untuk mengawal para raja yang jahat supaya tidak berbuat kejahatan. Oke. Namanya berubah menjadi Togo. Togo. Ya. Oke. Dan Ismaya dihukum ke bumi untuk mengawal para raja yang baik supaya terus berbuat kebaikan ya. Namanya berubah menjadi Semar. Menjadi Semar. Iya. Akhirnya yang menggantikan ayahnya adalah Manik Maya. Manik Maya. Yang nantinya berubah menjadi Batara Guru. Oh, Manik Maya itu Batara Guru ya? Iya. Oke. Ini apa, Mas Bayu? Nah, ini lukisan kaca dari Cirebon. Yang membuat adalah Ki Entu Susmono. Dalang yang dulunya pernah menjadi Bupati Tegal ya. Ini menceritakan tentang kisah Mahabharata Perang Baratayuda. Oh, ini perang Baratayuda ya. Judulnya Karna Tanding. Adipati Karna dengan Arjuna. Arjuna. Oke. Ya, itu dua kakak beradik ya. Dua kakak beradik. Kenapa ini? Karena ini salah satu perang yang ditonton para dewa. Perang antara anak dewa. Benar. Ini Adipati Karna, ini Arjuna. Iya. Ini Kresna. Oke. Adipati Karna itu anaknya dari Batara Surya. Arjuna anaknya dari Batara Indra. Anak para dewa ya. Anak para dewa. Dan yang ini Satu ibu ya. satu ibu. Yang ini kan Batara Wisnu. Iya. Kresna itu kan titisan dari Wisnu. Iya. Ini dari Jawa ya, Mas? Nah, ini di sini wayang kulit dari berbagai macam daerah di Indonesia. Tokonya cuma satu, yaitu Gatot Kaca. Oh, ini semua Gatot Kaca? Gatot Kaca. Saya sebutin ya. Oke. Ini dari Bali, Gatot Kaca dari Bali. Banjarmasin, Banyumas, Mojokerto, Betawi, Ciamis, Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta. Oh, iya. Oke. Beda-beda ya. Perbedaannya hanya ada di jenis tatahannya atau pahatannya. Tapi namanya satu toko itu aksesorisnya sama. Ini Punakawan ya? Ini Punakawan 9 dari Cirebon. Dari Cirebon ya? Iya. Ini wayang kulit Malaysia. Oh, Malaysia juga punya ya? Punya. Dan cerita mereka apa? Ramayana. Ramayana. Mahabharatanya ada juga? Mungkin ada ya. Karena kan memang dari India. Sama. Dibawa oleh pedagang-pedagang India ya. Dia kan kemana-mana tuh. Iya. Dan memang mungkin karena masih satu rumpun Melayu ya. Iya. Cuma mungkin gambar karakternya yang Iya, tadi kan karakteristik tiap daerah beda-beda. Benar. Ini malah kayak apa ya, baju Thailand ya? Thailand ya. Mungkin Malaysia perbatasan Thailand ya. Oh iya, betul. Nah, kalau ini Mas? Kamboja. Wah, ini lebih ini lagi ya. Ini Sinta, tokohnya Sinta. Dan ini dewa ilmu pengetahuan nih. Ganesha. Lambangnya ITB ya. Lambang ITB. Dewa ilmu pengetahuan. Oke. Ini dari Amerika. Ini Pegasus ya? Bukan. Unicorn. Oh iya, unicorn ya. Pegasus punya sayap. Oh, Pegasus punya sayap. Ya, betul. Oh, ini unicorn. Oke. Ini apa Mas? Cukup ngeri ini loh. Ya, ini sama boneka Amerika ya. Boneka Amerika yang dimainin begitu ya, Iya. di atas ya. Amerika biasanya boneka tali. Boneka tali ya. Ini dari Kotehi wayang yang berasal dari dataran Cina, cuman di Indonesia ini lebih berkembang. Oh gitu. Terutama di Jawa Tengah. Oh. Dalangnya itu dari Semarang ya. Ceritanya diambil dari ya Macam-macam. legenda Cina lah. Legenda Cina ya.
Oke Mas Bayu, ini terakhir ya kita. Iya. Terakhir. Nah ini salah satunya koleksi wayang Intan ini. Salah satu masterpiece di Museum Wayang. Oh, ini dari mana? Ini gayanya gaya Jogja. Dibuat sekitar tahun 1870. Berarti umurnya udah 1 abad lebih ini lebih, kayak ini 2 ini ya. Iya. Jadi ini ada perhiasan untuk matanya. Oke Mas Bayu. Kita Oke. keliling-keliling nih semuanya ya. Ada lumayan, ternyata banyak sekali ya seni budaya kita. Memang. Ternyata Indonesia hampir semua daerah punya wayang ya. Iya, perwujudan kalau nggak wayang boneka Iya betul. atau topeng sekarang. Dari barat sampai ke tadi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ada ya. Oke. Oke, Mas Bayu. Oke, Terima kasih Mas Bayu ya. terima kasih. Sampai ketemu lagi kita.